Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Livos SMP ITE Tunas Harapan Ilahi. Ngobrol santai tetapi bermakna. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang remaja loh teman-teman. Apalagi kalau bukan SMA. Masa SMA itu emang katanya tuh masa-masa paling indah bagi banyak orang. Apakah di masa SMA nanti kita akan dapat masalah, banyak drama? Nggak tahu juga ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Wakil Kepala Sekolah SMA ITE Tunas Harapan Ilahi, yaitu Bu Yuli Yanti Daulay SPD. Halo Bu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Banu gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat sekali ya hari ini terlihat. Harus tiap hari semangat Bu. Oh, tiap hari semangat. Oke. Kemarin kita baru lulus nih Bu dari SMP nih. Kira-kira di SMA tuh harus nyiapin apa aja sih Bu? Oke, alhamdulillah ya Banu dan teman-teman sudah lulus Alhamdulillah. kemarin. Tanggal berapa pengumumannya? Baru kemarin. Oh, baru banget kemarin hari Senin. Hari Lulus Senin. tuh. Iya, lulus dong. Oh iya, alhamdulillah. Berarti udah siap untuk melanjutkan ke SMA. Mm-mm. Tadi pertanyaannya mempersiapkan SMA. Iya, betul. ya. Oke, mungkin sedikit bercerita kalau semisalnya di SMA itu sedikit berbeda dengan waktu Banu dari TK. Kalau TK kan lanjutannya kemana? Ke SD. Ke SD. SD habis itu ke SMP. SMP. Pilihannya nggak terlalu banyak ya. Iya. Paling pilihannya kita mau boarding school atau Betul. kita mau full day. Betul, Benar? iya. Tapi kalau misalnya SMA, kira-kira kalau menurut Banu pilihannya apa aja ya pas ke SMA? Banyak itu kita bisa ke pesantren, Betul. SMA, SMK. Iya betul. Betul. Kalau pas ke SMA udah kepikiran belum? Kira-kira kalau selesai SMA tuh ngapain sih gitu? Paling kalau nggak kerja kan pasti kuliah ya, Kuliah. lanjut ke perguruan tinggi. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya di SMA, pasti yang pertama dipersiapkan itu adalah bukan mempersiapkan salah satunya mempersiapkan pasti bagaimana menjalani di SMA. Tapi yang paling penting juga kita harus memikirkan bagaimana pasca SMA-nya. Nah, tadi Banu udah bilang tuh kemungkinan ada kerja, ada masuk perguruan tinggi juga. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita pecah lagi nih di SMA, itu teman-teman bisa lanjutin kuliah ya atau ke perguruan tinggi, dan itu pun opsinya banyak nih. Iya. Ada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Betul. Setelah itu mau perguruan tinggi yang seperti apa? Apakah mau, kalau kata kakak-kakak SMA tuh top 10 university kayak UGM, ITB, UI gitu ya. Nah, Iya, itu biasanya kita juga mempersiapkannya berbeda. Terus kalau misalnya mau PTS atau perguruan tinggi swasta mau yang seperti apa? Gitu. Nah, setelah itu udah masalah kuliah aja ya. Iya. Buat melanjutkan belajar aja opsinya udah banyak tuh. Iya. Nah, selain itu yang kedua, teman-teman juga udah bisa kerja. Tadi benar ya, Betul. karena udah punya ijazah SMA. Nah, kerjanya mau kerja apa? Opsi lagi, mau kerjanya seperti apa? Jadi kalau kita udah lulus SMA itu opsinya banyak banget. Oh, ya, banyak Bu? banget, lebih complicated ya dibanding ketika kita lulus dari SMP kayak gitu. Iya. Terus tadi udah kita lanjutin kuliah, kita atau pilih bekerja. Terus kalau udah lulus SMA itu udah boleh nikah. Secara hukum negara udah legal ya Iya, gitu. betul. Mungkin Banu punya cita-cita nikah muda? Waduh. Oh, enggak ya. Belum ya, tapi kalau misalnya di SMA ya pasti kita udah mempersiapkan hal itu juga gitu. Tadi udah 3 tuh opsinya ya. Terus yang terakhir ya kalau misalnya mau rehat dulu, nggak mau belajar. Iya, nganggur dulu ya. Pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya, yang nongkrong ke sana, main ketemu sama Iya, teman main dan lain dulu. sebagainya. Atau bahkan di persiapan kuliah tadi itu juga bisa ada persiapan menuju PTN ya. Biasanya rata-rata mereka ada istilah gap year. Jadi 1 tahun itu khusus untuk belajar aja. Oh. Gitu, untuk melanjutkan nanti mau kuliah di mana. Jadi persiapannya itu selain mempersiapkan bagaimana belajarnya, yang penting adalah ketika teman-teman mempersiapkan after SMA tuh mau kemana sih gitu, apa sih tujuannya. Dan itu yang kadang kakak-kakaknya juga masih banyak ya bingung gitu mau kemana arahnya. Jadi yang harus disiapin itu. Kalau Banu sendiri udah kepikiran belum? Kau udah mau masuk SMA nih? Ya, Udah kepikiran belum pas ke SMA tuh mau kemana? paling aku pengen lanjut ke perguruan tinggi sih. Perguruan sebenarnya. tinggi. Perguruan tinggi mau kemana tuh? Negeri paling
Aku pengen ke Jogja, pengen UGM, pengen nyoba. Wih, UGM mantap. Seperti Bapak ini dong, presiden kita yang ke-7 dari Wih. UGM juga. Gitu ya. Iya. Oke. Mm-mm. Kalau perbedaan pembelajaran di masa SMP sama di SMA itu apa aja sih, Bu? Oh, oke. Kalau misalnya perbedaannya sebenarnya kalau secara kemampuan, secara kognitif gitu ya, pasti kalau di SMA itu lebih complicated ya, lebih sudah mulai mendalami lagi. Kalau misalnya Banu kemarin mungkin belajar IPA itu ada fisika sama biologi. Biologi. Ya, kalau misalnya paling ada sedikit-sedikit itu di kelas 7 biasanya udah bahas tentang perubahan kimia. Iya, betul. Ya baru sedikit aja nyentuhnya ya Dikit tentang doang. kimia. Tapi kalau misalnya di SMA itu sudah ada fisika, kimia, dan juga ada biologi, dan matematikanya ada 2. Apa aja tuh? Ada matematika wajib sama matematika peminatan bagi teman-teman yang nanti melanjutkan ke jurusan IPA. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di IPS-nya mungkin kalau misalnya Bandung IPS ya pelajarannya ya. Iya. IPS terus PKN gitu Iya. ya. Bener gak? Betul, betul. Dan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya di SMA ya udah dipecah lagi tuh IPS-nya. Ada sosiologi, ada geografi, ada ekonomi kayak gitu. Nah, sejarahnya pun ada 2 lagi. Ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan gitu. Jadi emang lebih sudah mendalam ya, sudah lebih dalam daripada pembelajaran waktu di SMP kayak gitu. Bu, kan Ibu ini di SMA IT ya? Perbedaan di SMA IT sama SMA negeri atau SMA biasa itu di mana sih, Bu? Oke, kalau misalnya secara perbedaan dari kata dulu aja ya. Iya. SMA negeri ya berarti dia diolah oleh pemerintah seperti itu. Kalau misalnya SMA IT Islam terpadu yang pastinya di setiap pembelajaran akan kami sediakan, kami sajikan berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, mungkin sebenarnya kalau kita lihat SMP THI sama SMA THI ya nggak jauh beda kalau misalnya pengaplikasian dari Islam terpadunya. Kayak misalnya Banu juga mungkin udah ngerasain BTQ yang setiap hari Iya. gitu ya, nilai-nilai keislaman yang selalu diajarkan oleh para guru. Nah, paling kayak gitu aja sih perbedaannya. Kurang lebihnya kayak gitu. Perbedaannya tuh kalau jadi setiap hari itu ada hal-hal berkaitan yang tentang keislaman Iya, ya. betul. Bahkan kan ketika dalam pembelajaran pasti dikaitkan ya, kita tahu bahwasanya semua ilmu itu sebenarnya Allah tuh udah kasih tahu dan udah ada semuanya di Al-Qur'an, dan pasti setiap pembelajaran akan dicoba untuk dikaitkan seperti itu. Nah, pada masa SMA itu kan pasti masa-masa remaja itu kan pasti kenakalan mulu ya. Kenakalan mulu, Iya. enggak mulu ya kayaknya sih. Enggak semuanya ya. Perkembangan karakternya tuh kan pasti susah ya, Bu. Nah, itu cara biar jadi positifnya itu gimana ya, Bu? Oh, oke. Sebenarnya mungkin pertama nggak mulu, ya nggak semua Iya. tentang bicara tentang kenakalan nggak mulu. Terus yang kedua, apa ya tadi? Yang kedua tuh Jadi cara bikin kenakalan positif. sama biar jadi bikin positif ya. Iya. Kalau misalnya bikin positif itu pertama karena dalam sistem teman-teman juga biasanya kan pasti ada masa-masa mau coba, masa-masa pengen tahu nih gaulnya di mana dan lain sebagainya gitu. Dan untuk biar dia di sisi positifnya, biasanya kami di SMA itu di kelas 10 itu adalah momen dimana kita udah ngasih tahu nih persiapan pasca SMA-nya gitu. Jadi dari kelas 10 tuh udah di spoiler nih nanti kamu bakalan kayak gini nih nanti di kelas 12-nya untuk persiapan pasca SMA kayak gitu. Nah, jadi supaya jadi positif tadi kegiatan yang dilakukan, yang pertama pasti kalau di SMA selain dari kelas 10 sudah dikenalkan, udah di-spill dikit-dikit nih nanti persiapannya apa aja. Selanjutnya ya pasti pendekatan juga ya ke muridnya. Jadi kalau misalnya di SMA itu khususnya di THI ya guru-gurunya juga nggak yang terlalu gimana ya, pasti jadiin teman sih, lebih jadiin ke teman kayak gitu. Sama lah kayak di SMP juga gitu kan. Mirip-mirip ya sama di SMP. Mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu kan murid baru nih, adaptasi kan berarti kan dia baru dari SMP. Ya. SMP cara dia beradaptasi di SMA-nya itu biar mudahnya gimana, Bu? Oke. Pertama kan tergantung sama sekolahnya. Dia masuk ke sekolah yang mana. Jadi terkadang kita suka lupa kalau kita itu masuk ke sekolah yang seperti apa. Jadi kita suka kaget nih, baik nanti teman-teman masuk negeri ataupun ke SMA yang lainnya gitu. Kadang kita suka lupa, cuma yang penting masuk aja, masuk ke sekolah itu. Tapi kita nggak paham sekolah itu tujuannya mau apa. Nah, kadang-kadang teman-teman yang susah beradaptasi itu suka
lupa tujuan dari sekolahnya itu apa. Jadi yang palingan sih kalau misalnya dari Bu Yuli sendiri, ya coba kalau kamu masuk SMA, misalnya Banu mau masuk SMA mana, ya itu harus tahu dulu nih SMA ini karakternya seperti apa. Ketika sudah tahu karakter SMA-nya itu membangun dalam bentuk skill apa, nah di situ kamu mulai belajar beradaptasi. Tapi kan banyak juga ya, kayak misalnya Banu atau teman-teman yang suka gak tahu nih sebenarnya SMA-nya mau kayak gimana, Iya, betul. jadi akhirnya gagap sendiri tuh, padahal mungkin informasi sudah diberikan gitu kan, akhirnya susah beradaptasi. Jadi kalau mau adaptasi salah satunya ya harus tahu SMA-nya itu bertujuannya seperti apa, kayak gitu. Kalau SMA ITTHI itu lebih unggulnya dari SMA lain itu di mananya, Bu? Oke, baik. Setiap sekolah pasti punya keunggulan Iya, pastinya betul. gitu ya. Nah, kalau misalnya ini paling Bu Yuli bisa ceritain yang Bu Yuli alami ya sama teman-teman SMA gitu. Yang pertama, kami di SMA TH itu mencoba selalu mempersiapkan teman-teman itu untuk dunia pasca SMA. Jadi tidak mempersiapkan teman-teman jadi anak SMA, tapi justru untuk orang-orang yang siap di pasca SMA. Contohnya apa? Jadi di setiap level kan ada kelas 10, 11, 12 gitu ya. Itu pendekatannya berbeda. Contoh kalau kelas 10 karena tadi Banu juga udah bilang kalau kelas 10 itu adaptasi. Iya. Nah, jadi ya udah tuh kegiatan yang tidak terlalu berbeda dengan waktu di SMP. Paling baru di spill dikit aja nih, bentuk projectnya kayak gini, pendewasaannya seperti ini, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, nanti kalau di kelas 11, itu di kelas 11 teman-teman udah, jadi kan kalau misalnya kuliah nih, Banu tahu nggak ada KKN? Oh, iya pernah dengar saya. Pernah dengar ya, tapi bukan KKN Desa Penari ya. Belum itu, Mas. Kalau itu film betul. Nah, KKN itu kan kegiatan praktek ya, teman-teman mahasiswa ke suatu desa, terus dia membuat sesuatu program buat desa tersebut gitu. Nah, itu kan harus disiapin ya. Nah, akhirnya kalau di SMA itu di kelas 11 dikenalin dikit-dikit. Jadi ada kegiatan live in namanya. Nah, di mana teman-teman di sana 4 hari 3 malam kalau di SMA itu tinggal sama orang tua asuh. Oh, Jadi diasuh penduduk di sana. penduduk di sana rata-rata yang kami pilih tempatnya adalah yang terpencil, Pedalaman ya? pedalaman betul yang eh, ibaratnya lampu aja tuh susah ya di sana kayak Contohnya gitu. kayak Baduy gitu ya? Iya, Baduy, tapi kalau misalnya kita waktu itu di Lebak sih, sejauh ini masih di Lebak, Oh, masih belum di sampai Lebak. ke Baduy kayak gitu. Nah, jadi di situ tuh kita kenali nih, karena apa? Karena waktu ketika kuliah nanti Banu nanti saat kuliah juga ada KKN gitu. Nah, ini adalah seminya, masih seminya banget ya, karena kan masih ada gurunya. Masih kayak versi light-nya Iya, Baduy gitu ya? betul. Nah, jadi tinggal di situ, terus nanti kalau teman-temannya itu semuanya bekerja sesuai dengan penghasilan dari rumah asuhnya itu, orang tua asuhnya. Jadi misalnya kalau orang tua asuhnya itu dia apa namanya? Petani. Bertani, ya ikut bertani kayak gitu. Terus kalau misalnya mau apa namanya? Petani karet, ya dia ikut Dia ngambil ngambil karet. karet kayak gitu. Nah, itu tuh salah satunya. Nah, di kelas 11 semester 2 kalau di SMA itu kami sudah mempersiapkan teman-teman untuk try out UTBK. Jadi kan kalau misalnya Billy nggak tahu nih, Banu udah tahu apa belum ya gitu. Kalau untuk masuk perguruan tinggi itu jalurnya kan banyak banget. Ada lewat jalur rapot, ada lewat jalur tes. Nah, jalur tes itu kita ngerjain soal nih, ada subtesnya, ada beberapa tes yang harus kita kerjain kayak gitu. Nah, di SMA THI itu di semester 2 di kelas 11 itu sudah dikenalkan gitu. Udah dikenalin nih. Tadi dikenalinnya lebih awal sebelum di kelas 12. Jadi kelas 12 sih cuma tinggal soalnya kayak gini nih gitu. Jadi udah tinggal belajar aja. Jadi memang dipersiapkannya itu lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Di kelas 12-nya program unggulannya itu adalah penelitian lapangan. Ya mungkin kalau misalnya Banu udah pernah dengar ada skripsi. Iya. Ya, kalau misalnya di SMP kan kita project berkelompok. Betul. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya di SMA di kelas 12 itu di penelitian lapangan mereka kakak-kakaknya itu penelitian sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Iya, udah nggak ada temennya lagi kayak gitu, udah sendiri-sendiri. Terus penelitian
yang mengambil bidang, misalnya kakaknya kan kalau di SMA ada IPA IPS gitu ya, ada jurusan IPA IPS. Nah, nanti yang mau ngambil fisika gitu nanti mencari kajian di penelitian lapangannya tentang fisika. Dan nanti ada guru pembimbingnya juga. Guru pembimbingnya itu sesuai sama mata pelajarannya. Gitu kan, kayak Bu Yuli nih. Bu Yuli kan megang pelajaran fisika. Nah, jadi kakak-kakak yang pilih penelitiannya di fisika ya ada ininya sama Bu Yuli, ada bimbingannya kayak gitu. Jadi persis kayak skripsi. Nanti diujikan kayak orang sidang. Gitu. Nah, jadi dipersiapkan tuh semuanya di pasca SMA gitu. Jadi melatih teman-teman bukan hanya sekedar jadi anak SMA, tapi mempersiapkan teman-teman menjadi orang-orang yang siap untuk pasca SMA. Jadi itu program-program unggulannya kalau di SMA THI gitu. Bu Yuli ada pesan-pesan nggak cara milih SMA yang baik untuk saya, lebih tepatnya untuk teman-teman saya dan saya buat lanjut ke SMA nanti itu cara milihnya tuh gimana yang bagus? Oke, kalau misalnya pandangan Bu Yuli, kalau misalnya SMA apa sih yang bagus, yang jelas, yang bisa mempersiapkan teman-teman untuk ke pasca SMA. Jadi bukan hanya mempersiapkan teman-teman jadi anak SMA aja, tapi setelah SMA itu, kalau disiapin kan, kalau misalnya jadi mahasiswa itu kan nggak cuma kognitif aja ya, tapi kita butuh life skill. Jadi pilihlah SMA yang memang mempersiapkan kamu untuk menyiapkan setelah SMA justrunya. Kayak gitu. Paling itu sih, kayak pasti berkarakter Islam ya. Pasti ya kalau itu nggak bisa kita hindari ya kalau misalnya karakter Islami gitu. Ibu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang baru lulus dari SMP itu supaya gimana di SMA tuh gimana caranya? Oh, oke. Tapi ini semoga nggak ketinggian ya. Maksudnya kan karena kalau Bu Yuli biasanya lebih banyak diskusinya sama teman-teman kakak-kakak SMA ya. Tapi semoga enggak ya, Banu ya. Jadi kalau misalnya pesan atau mungkin saran gitu ya, tanpa kita sadari kalau semisalnya semua yang ada di bumi ini pergerakannya semakin cepat. Ngerasa nggak, Banu? Perasaan baru kemarin deh. Iya. Perasaan baru kemarin kelas 7 deh. Iya, betul, Lo udah kelas betul. 9. Baru sekarang Nah, sekarang gitu ya. Suka ngerasa kayak gitu dan Bu Yus mengutip ya salah satu alumni kakaknya yang sekarang di Universitas Jenderal Sudirman. Itu pernah bilang gini, Bu Yuli, ternyata ketika kita diem aja, kita nggak ngapa-ngapain nih, kita terlalu nyaman dengan kondisi kita, ternyata banyak orang di luar sana tuh lagi berlarian untuk menggapai cita-citanya. Bahkan ketika saya lagi coba untuk ikut berlari kayak mereka terlalu cepat. Jadi kalau misalnya saya sekarang diem-diem aja, saya bakal jauh tertinggal. Nah, jadi kalau misalnya pesan buat teman-teman yang mau masuk SMA, pikirkan tujuanmu itu mau kemana dan mau seperti apa kamu menggapai cita-citamu gitu. Karena memang menurut Bu Yuli sekarang dunia terlalu cepat dan kita terlalu lambat kalau kita tidak mempercepat diri kita. Betul sekali, kayak gitu. Tuh guys ya, yang mau masuk SMA. Iya, betul. Jadi nggak cuma sekedar masuk SMA, tapi harus mempersiapkan kayak gitu. Kan tadi kita udah ngomongin masa pasca SMA ya. Kebetulan saya pengen lanjut ke perguruan tinggi nih Bu Yuli. Betul. Nah, masuk ke perguruan tinggi tuh jalurnya ada apa aja sih Bu? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman, alhamdulillah nih, Banu udah mau tahu ya kalau misalnya nanti pasca SMA itu maunya kuliah. Nah, dan pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya apa sih persiapannya? Jadi kalau misalnya masuk SMA itu jalurnya lumayan banyak nih pilihannya. Yang pertama ada SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, SNBP itu dilihat dari nilai rapot Banu. Nah, makanya kalau misalnya tadi saya bilang, kamu harus menetapkan tujuanmu apa di sekolah tersebut, atau sekolah tersebut itu punya tujuan apa supaya selaras, karena nanti di SNBP itu kamu lewat jalur rapot dari ranking dari peringkat atau nilai kamu dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi 5 semester. Gitu. Nah, itu nanti misalnya Banu di sekolahnya, di sekolah SMA-nya kamu bertahan di 5 besar misalnya kayak gitu. Jadi nah, ini bedanya lagi Banu. Kalau misalnya di SMP atau SD mungkin nggak dibahas ya tentang ranking kayak gitu. Nah, justru kalau misalnya di SMA Ada ranking.
nggak dicantumkan pastinya gitu ya, tapi dikasih tahu kamu ada di peringkat keberapa. Kenapa? Karena siswa SNBP itu adalah siswa yang berprestasi 40% kalau misalnya akreditasinya A dan 25% kalau misalnya akreditasinya B. Jadi itu yang tertinggi tuh, 25% tertinggi nilai rata-ratanya. Gitu. Nah, itu SNBP. Nah, itu kan kamu biasanya harus prepare ya. Kalau misalnya pengen lewat jalur SNBP itu apa namanya? Kelebihannya banyak banget. Pertama, kamu nggak ada biaya pendaftaran. Oh, gratis. Jadi dia satu-satunya jalur yang gratis. Itu adalah SNBP. Yang kedua, kamu nggak mesti tes. Tapi kamu cuma cukup apply nilai kamu aja. Oh, kayak daftar SMA ya, mirip. Daftar SMA, ya, kayak gitu. Kita apply nilai kita aja, nilai kamu nanti dimasukin ke sistemnya. Setelah itu kamu bisa menjadi mahasiswa sebelum kamu dinyatakan lulus. Oh, Mau nggak? Mau. Iya, mau banget ya pasti kan. Nah, itu adalah jalur SNBP. Tapi memang effortnya harus di kelas 10, bener nggak sih? Karena harus ranking tadi kan, atau Iya. peringkat ya, atau punya nilai rata-rata yang tinggi. Harus sudah ada niat dari kelas Harus 1. betul. Nah, makanya kenapa? Nah, ini yang kadang-kadang Banu, nah, Bu Yuli mungkin saran juga ke Banu ya gitu. Kamu mau lewat jalur mana ya? Gitu nanti. Kalau misalnya SNBP ya harus effort dari awal. Kalau SNBT tuh gimana? Nah, Saya pernah dengar juga itu betul. SNBP. Ya apalagi kemarin tuh baru pengumuman. Iya. Iya, baru pengumuman. Jadi kalau tadi SNBP lewat rapot gitu ya, dan kamu tinggal apply aja nilai rapot kamu. Setelah itu ada SNBT. SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, yang tadi Bu Yuri udah bilang kalau di SMA TH itu di kelas 11 semester genap udah dikasih tes nih, tes ujian SNBT-nya. Iya. Kayak gitu, atau UTBK ya. Nah, itu lewat tes kamu benar-benar senasional. Biasanya mereka ada 2 pekan memberikan waktunya. Nanti kamu tinggal lihat nilai apa, kamu di hari apa, kamu ngerjain secara CBT sama ya kayak waktu di SMP juga. Setelah itu nanti tinggal nunggu pengumuman. SNBT sama UTBK itu sama, Bu? Sama, Oh, sama. Dia namanya aja sih, karena hampir setiap tahun itu agak berbeda namanya, tapi fungsinya secara umumnya sama gitu. Habis itu ada SNBT. Kalau SNBT belum juga nih keterima, misalnya kayak gitu. Ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu yang disediakan oleh kampusnya masing-masing. Ini kayak misalnya tadi Banu tertarik banget sama UGM dan kebetulan SMA THI udah 3 tahun berturut-turut kita ke UGM terus. Ya, kita selalu ke UGM, kita jadi tamunya UGM. Dan alhamdulillah kakaknya juga ada di UGM itu sudah 2 orang berarti. Yang satu jurusan sastra Indonesia, yang satu lagi jurusan kedokteran. Yang angkatan yang kemarin lulus. Tahun kemarinnya lagi. Oh. Tahun kemarin lagi. Jadi yang satu sastra Indonesia, satunya lagi kedokteran di UGM kayak gitu. Nah, itu kalau di UGM ada namanya UTUL, ujian tulis gitu. Nah, itu mandirinya UGM kayak gitu. Jadi masuk perguruan tinggi itu ya tadi ya bermacam-macam. Ada SNBP, SNBT sama mandiri. Nah, itu salah satu yang bisa Banu nanti siapin juga untuk persiapan SMA, mau jadi anak SMA yang kayak apa gitu. Itu jalurnya cuma 3 itu. 3 itu, tapi ya kalau yang mandiri banyak dia. mandiri Jadi ada kamu berapa bisa pilih berapa universitas pun boleh. Kayak kamu misalnya mau nyoba di UGM, kamu mau nyoba di UNESA, kamu mau nyoba di UNES, UNS, itu kamu boleh nyobain itu semuanya. Kayak gitu. Dan itu pun ada juga yang beberapa pakai jalur rapot gitu. Kayak misalnya di SMA THI alhamdulillah gitu ya, kita juga udah lewat jalur rapot di UI, namanya PPKB UI. Itu kita juga udah terundang juga gitu. Jadi tinggal apply lewat lagi-lagi nilai rapot. Gitu. Jadi kalau misalnya Bandung mau jadi anak SMA yang nggak cuma nakal tadi ya, ya kamu harus prepare hal itu gitu. Tertarik sama jurusan apa, Banu? Aku belum mikirin. Oh, belum sebenarnya mikirin. sih. Pokoknya pengennya UGM aja. Iya, UGM dulu aja. Tapi emang Geraha Sabanya keren banget sih. Kebetulan kan saya orang Jogja, jadi Oh emang gitu. Ya, di Jogja selain UGM ada UNY dan UPN Iya, UNY Jogja. juga sebenarnya. Betul, betul. Rumah saya kebetulan dekat situ. Oh gitu. Wah, makanya tertarik mau pulang kampung. Iya, sekalian kamu kan enak. Oh iya, benar. Semoga tercapai ya. Amin. Terima kasih ya Ustazah Yuli atas waktunya hari ini. Semoga pembicaraan kita di sini bermanfaat bagi kita semua, Amin. teman-teman yang ingin daftar SMA. Semoga dilancarkan ya pendaftarannya. Iya. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa di podcast Livos selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.